Rodrigo sudah santer diberitakan akan pindah, tapi kini dia bertahan di Real Madrid, walau nggak dapat jaminan main. Real Madrid menjual Rodrigo di bursa transfer musim panas 2025. Alasannya jelas, Rodrigo tidak masuk dalam rencana pelatih Xabi Alonso. Beberapa klub Liga Inggris meminatinya seperti Manchester City dan Tottenham Hotspur. Real Madrid buka harga mulai 80 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah. Dilansir dari Marca, laporan terbaru menyebut kalau Rodrigo masih mau bertahan di Real Madrid. Pemain asal Brasil itu mau berjuang menembus skuad utama. Posisi Rodrigo di sayap diyakini akan digantikan Arda Güler. Performa pemain berusia 24 tahun itu di sesi latihan pun tidak cukup puaskan tim pelatih. Rodrigo masih terikat kontrak di Real Madrid sampai musim panas 2028. Akankah Rodrigo mampu bekerja keras dan menembus skuad utama? David Raya menjadi sorotan utama saat Arsenal memulai musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 1-0 atas Manchester United di Old Trafford, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2025, malam WIB. Gol tunggal Ricardo Calafiori memastikan 3 poin bagi The Gunners. Kiper asal Spanyol itu melakukan 7 penyelamatan penting yang membuat gawang Arsenal tetap bersih. Penampilan Raya menjadi kunci utama kemenangan tipis timnya. Hasil ini menunjukkan daya juang Arsenal dalam menghadapi tekanan lawan di stadion tandang. Bagi pemain, kemenangan ini juga menambah kepercayaan diri menjelang laga-laga berikutnya. Raya menekankan bahwa kerja sama tim menjadi faktor utama kemenangan. Ia menyoroti setiap pemain berusaha menutupi kesalahan rekan agar performa tim tetap optimal. Raya mengakui laga melawan Manchester United lebih menantang daripada yang ia perkirakan. Namun, ia puas dengan kontribusi tim yang menjaga fokus hingga akhir pertandingan. Raya menyoroti bagaimana kerjasama tim menjadi faktor utama keberhasilan menahan serangan tuan rumah. Arsenal berhasil menahan gempuran Manchester United terutama di 10-15 menit terakhir. Musim lalu, Raya meraih Premier League Golden Glove sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak. Musim ini, ia kembali menunjukkan performa solid dengan menjaga gawang tetap bersih. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, angkat bicara setelah timnya takluk dari Arsenal. Menurutnya, meski MU tampil baik, performa itu tidak cukup untuk meraih hasil positif. Fernandes mengakui timnya sebenarnya tidak bermain buruk. Ini masih pertandingan pertama di musim ini, jadi kami belum bisa bicara terlalu banyak mengenai langkah ke depannya, ujarnya kepada Sky Sports. Fernandes menilai MU sebenarnya bermain cukup solid. Sayangnya, menguasai permainan saja tidak otomatis membawa kemenangan. Kami melakukan banyak hal yang bagus hari ini, namun itu tidak cukup karena kami kalah hari ini, lanjutnya. Kami kebobolan dari skema bola mati di babak pertama. Semenjak saat itu, Arsenal tidak membuat peluang yang bagus ke gawang kami, jadi kami bertahan dengan baik. Salah satu masalah utama United dalam laga ini, menurut Fernandes, adalah ketidakmampuan timnya mengubah peluang menjadi gol. Ia menekankan perlunya peningkatan efisiensi di lini depan. Saya rasa hari ini kami menciptakan banyak sekali peluang dan kami tidak mencetak gol. Jadi ini harus jadi perhatian kami dan kami harus memperbaikinya, tegas sang kapten. Cole Palmer lanjutkan puasa gol di Liga Inggris dari Open Play. Ketika Chelsea hadapi Crystal Palace, jangankan bikin gol, Palmer tak berkutik selama 90 menit. Chelsea hanya melepas 3 tembakan mengarah ke gawang dari 19 percobaan. Cole Palmer pun jadi sorotan. Palmer gagal lepas 1 tembakan mengarah ke gawang, umpan-umpan ke dalam kotak penaltinya juga gagal menemui rekannya, serta 3 kali kalah dari 4 kali duel. Palmer turut 14 kali possession loss. Cole Palmer memperpanjang gol dari Open Play di Liga Inggris. Dia tidak melakukannya sejak Januari lalu. Pada laga kontra Palace, Palmer memang mendapat pengawalan ketat dari Hughes dan Wharton. Palmer tidak leluasa mendapat bola dan Palace menumpuk banyak pemain di tengah. Alejandro Garnacho ingin cabut dari Manchester United. Fans Setan Merah meluapkan amarahnya ke winger asal Argentina itu. Momen itu terlihat jelang laga Manchester United vs Arsenal di pekan pertama Liga Inggris, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Fans mengekspresikan kemarahannya ke Garnacho di luar stadion. Beredar di media sosial, fans merusak poster Garnacho di luar Old Trafford. Gambar wajah pemain berusia 21 tahun itu dicoret-coret. Garnacho memang mendesak cabut dari MU musim panas ini, meski masih terikat kontrak hingga 2028. Jebolan akademi klub itu ingin pindah ke Chelsea. Andre Onana diparkir saat Manchester United dikalahkan Arsenal. Manajer MU Ruben Amorim pun ditanya soal kemungkinan timnya mencari kiper baru. Bayindir melakukan kesalahan yang berujung gol Ricardo Calafiori pada babak pertama. MU pun harus mengakui keunggulan The Gunners dengan skor 0-1. Diparkirnya Onana menimbulkan spekulasi soal kelanjutan masa depan kiper Kamerun itu. Namun, Amorim membantah bahwa ia berniat mengganti Onana dengan mencari kiper baru. Amorim beralasan bahwa Onana tidak cukup fit usai pulih dari cedera. Onana hanya menjalani 3 sesi latihan.
Kemenangan Arsenal atas Manchester United dipertanyakan, sebab Ruben Amorim menilai wasit seharusnya tidak mensahkan gol Ricardo Calafiori. MU tampil dominan sedari menit awal dengan menguasai 62% ball possession dan menciptakan 22 attempt, 7 diantaranya on goal. Tapi, Arsenal lah yang mencuri gol pada menit ke-13 ketika corner Declan Rice ditanduk Calafiori di tiang jauh. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai dan MU harus tertunduk lesu di pekan pembuka. Untuk ketiga kalinya dalam 6 tahun terakhir, MU kalah di laga kandang perdana. Padahal mereka sebelumnya cuma kalah 2 kali di 28 musim pertamanya, sisanya 21 menang dan 5 imbang. Hasil yang lantas membuat Amorim selaku manajer MU kecewa, apalagi dia menilai gol Calafiori tidak bisa disahkan karena sudah terjadi pelanggaran duluan ketika kiper Altay Bayindir diganggu William Saliba saat hendak meninju bola korner. Karena gangguan Saliba, Bayindir tidak bisa menggapai bola dengan sempurna sehingga mengarah ke Calafiori dan terjadi gol. Buat saya, Saliba tidak mengincar bola sama sekali. Saya paham kita semua ingin mencetak gol, tapi ketika Anda melanggar kiper seperti itu, maka rasanya sulit diterima kalah dengan cara seperti ini, ujar Amorim di Sky Sports. Sulit untuk memaksa lebih ketika Anda menguasai bola, tapi, kami harus kuat di momen seperti itu, kami harus melakukan hal sama di kotak penalti lawan, sambungnya, kami harus beradaptasi dengan aturan. Kekalahan hari ini sulit diterima karena saya merasa tim kami lebih baik. Arsenal menang di markas Manchester United, hasil yang kian menegaskan sosok Mikel Arteta begitu menakutkan untuk setan merah. Arsenal mampu mempertahankan 3 poin itu sekalipun digempur habis-habisan oleh MU sepanjang 90 menit, yang membuat 22 attempt dengan 7 on target, Arsenal cuma bikin 2 attempt on target dari total 9 percobaan. Kemenangan tipis ini jadi modal bagus Arsenal mengawali musim ini, hasil yang juga memantapkan catatan apik Arteta setiap bertemu MU. Sejak menjadi manajer Arsenal pada 2019, Arteta sudah 12 kali menghadapi MU di Liga Inggris dengan 8 kemenangan, 2 imbang, dan hanya 2 kali kalah. Catatan ini cuma kalah dari 9 kemenangan atas Wolverhampton Wanderers. Bahkan tidak ada manajer yang punya rekor pertemuan dengan MU lebih baik ketimbang Arteta di Premier League, dengan minimal 4 kali duel. Arteta punya rasio 67% kemenangan. Uniknya Arsenal selalu menang di Old Trafford dengan skor 1-0 dalam 6 kali kesempatan, pertama terjadi Premier League. Daniel Sturridge menyoroti penampilan Matheus Cunha sebagai sorotan utama Manchester United saat melawan Arsenal. Menurut ex-striker Inggris itu, Cunha memberikan energi baru yang berbeda di lini serang United meski tim kalah 0-1 di Old Trafford, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Meskipun kalah, Sturridge menilai ada hal positif dari penampilan para pemain baru MU, khususnya Cunha, yang disebutnya mampu menghadirkan dinamika berbeda di lini depan. Cunha tampil penuh energi sepanjang laga dan kerap mengancam pertahanan lawan. Kehadirannya membuat serangan United lebih hidup dan memberi hiburan bagi para pendukung di tribun. Saya pikir Cunha benar-benar menghidupkan permainan hari ini, kata Sturridge. Dia adalah pemain terbaik Manchester United dan mungkin pemain terbaik di lapangan. Apa yang dia bawa adalah sesuatu yang berbeda bagi United. Mereka belum pernah memiliki pemain seperti dia. Tambah Sturridge, dia akan membuat fans duduk di tepi kursi mereka dan menjadi pemain spesial untuk tim. MU sebenarnya memiliki beberapa momen untuk menyamakan kedudukan, terutama di lini tengah. Sturridge menilai penampilan tim menunjukkan sisi positif yang berbeda dibanding musim lalu. Secara keseluruhan, lini serang United pasti berpikir, hari lain mungkin kita bisa membawa pulang 1 atau 2 gol, ujar Sturridge. Jika saya bemo, saya akan tidur sambil berpikir, wow, seharusnya saya bisa mencetak gol hari ini. United menunjukkan sisi berbeda dari Arsenal yang belum pernah terlihat. Tambahnya, mereka sedikit lebih terbuka, terutama di area tengah lapangan. Nasib Douglas Luiz di Juventus tampaknya akan berakhir singkat. Gelandang asal Brasil itu dikabarkan sedang dalam proses meninggalkan Turin, hanya setahun setelah didatangkan dengan mahal dari Aston Villa. Menurut laporan terpercaya Fabrizio Romano, Juventus telah memutuskan untuk melepas Luiz dalam waktu dekat ini. Keputusan ini diambil meski sang pemain baru satu musim membela Bianconeri. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih Igor Tudor menjadi faktor utama keputusan ini. Pelatih asal Kroasia itu dinilai tidak melihat Luiz sebagai pemain yang cocok dengan sistem permainannya. Daripada hanya menjadi penghuni bangku cadangan, manajemen Juventus memilih untuk melepas Luiz demi memberikan ruang bagi pemain yang lebih sesuai dengan visi Tudor. Luiz dikabarkan akan kembali ke Inggris di musim panas ini. Klub Premier League, Nottingham Forest muncul sebagai tujuan paling kuat untuk Luiz. Klub besutan Nuno Espirito Santo itu dikabarkan sangat serius ingin membawa pulang sang gelandang ke Inggris. Proses transfer ini disebutkan sudah mencapai tahap akhir. Negosiasi antara kedua klub dikabarkan berjalan positif dan tinggal menunggu penyelesaian akhir. Juventus dikabarkan membanderol Luiz dengan harga sekitar 35 juta euro. Harga ini dinilai cocok untuk sang gelandang karena usianya masih muda dan ia juga masih terikat kontrak cukup panjang di tim asal Turin itu.
AS Roma dikabarkan bakal kembali menjalin kerjasama transfer dengan Manchester United. Klub ibu kota Italia ini disebut tidak hanya mengejar Jadon Sancho, tapi juga mengincar satu pemain lagi dari Setan Merah. Sumber menyebutkan bahwa pemain MU yang juga diminati Roma adalah Tyrell Malacia. Malacia dinilai cocok untuk memperkuat lini belakang Roma. Bek asal Belanda ini dianggap bisa memberikan persaingan sehat sekaligus menjadi pilihan rotasi yang andal. Manchester United dikabarkan tidak akan menghalangi kepindahan Malacia. Saat ini, Setan Merah memang kelebihan stok bek kiri dengan 5 pemain di posisi tersebut. Pelatih Ruben Amorim juga dikabarkan tidak memasukkan Malacia dalam rencana musim depan. Dengan situasi ini, MU siap melepas bek berusia 24 tahun itu asalkan ada tawaran yang sesuai. Kontrak Malacia di Old Trafford tinggal tersisa 2 tahun lagi. MU dikabarkan akan melepasnya dengan harga terjangkau, sekitar 5-8 juta euro. Harga ini dinilai cukup realistis mengingat statusnya yang tidak lagi menjadi pilihan utama. Liverpool dikabarkan akan kembali melepas salah satu pemainnya di bursa transfer musim panas ini. Kali ini, Kostas Tsimikas disebut-sebut akan segera meninggalkan Anfield. Alasan utama Slot memutuskan melepas Tsimikas adalah karena Liverpool dinilai sudah memiliki cukup opsi di posisi bek kiri. The Reds baru saja merekrut Milos Kerkez dari Bournemouth. Pemain muda asal Serbia itu diproyeksikan menjadi pesaing langsung Andy Robertson di sisi kiri pertahanan. Dengan kedatangan Kerkez, peran Tsimikas diprediksi akan semakin minim. Slot pun memilih untuk melepas sang bek Yunani demi memberi ruang bagi pemain lain. Disebutkan bahwa Slot telah meminta manajemen Liverpool untuk mempercepat proses transfer Tsimikas. Manajemen The Reds dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan sejumlah klub yang berminat. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang benar-benar konkret. Liverpool berharap transfer ini bisa segera rampung mengingat jendela transfer tinggal menyisakan sekitar 2 pekan lagi. Klub Premier League, Manchester United, dikabarkan langsung bergerak cepat mencari pengganti Carlos Baleba. Setan Merah sekarang dikabarkan fokus mengejar tanda tangan Adam Wharton dari Crystal Palace. Menurut Talksport, MU kini langsung beralih ke target lain. Mereka dikabarkan fokus membawa Adam Wharton dari Crystal Palace. Berdasarkan laporan tersebut, Wharton saat ini menjadi incaran utama Manchester United. 2 musim terakhir, gelandang ini tampil solid di lini tengah Crystal Palace. Ia menjadi pemain andalan berkat performanya yang stabil. Amorim menilai potensi Wharton tidak kalah dari Baleba, itu sebabnya MU akan berusaha merekrutnya di musim panas ini. Namun, laporan yang sama menyebutkan bahwa MU harus bekerja keras untuk mendapatkan sang gelandang dari Palace. The Eagles dikabarkan enggan melepas pemainnya karena sulit mencari pengganti yang sepadan untuk Wharton. Apalagi, bursa transfer sudah hampir ditutup. Mereka akan berusaha mempertahankan sang gelandang sekuat tenaga di bursa kali ini. Palace dikabarkan hanya mau melepas sang pemain dengan harga sekitar 80 juta pounds di musim panas ini. Ada kabar kurang menyenangkan buat Chelsea. Kabarnya Newcastle masih ragu-ragu untuk memboyong Nicholas Jackson pada musim panas ini. Tapi menurut laporan iNews, proses transfer Jackson tidak berjalan mulus. Newcastle dikabarkan masih belum yakin untuk merekrut sang striker musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Newcastle belum sepenuhnya yakin untuk merekrut Jackson. Salah satu penyebabnya adalah reputasi sang striker yang dianggap kurang mentereng. Selama 2 musim membela Chelsea, Jackson sering dicap sebagai striker yang kerap menyia-nyiakan peluang. Inilah yang bikin Newcastle berpikir 2 kali, karena mereka butuh penyerang tajam yang bisa menggantikan peran Alexander Isak di lini depan. Alasan lain Newcastle belum serius mengejar Jackson adalah soal harga. Chelsea memang berniat melepas striker mereka musim panas ini. Mereka membanderol harga sekitar 80 juta pounds untuk Jackson. Newcastle menilai harga ini terlalu mahal untuk penyerang yang performanya belum konsisten seperti Jackson, makanya mereka memilih untuk tidak buru-buru mengajukan tawaran. Juventus kabarnya telah menentukan nasib Weston McKennie di bursa transfer musim panas ini setelah sang gelandang menolak untuk memperbarui kontraknya. Jurnalis Fabiana Della Valle melaporkan bahwa McKennie tidak mau memperbarui kontraknya dan Juve pun menempatkannya di bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, sang gelandang asal Amerika Serikat masih ingin melanjutkan musim ini bersama Bianconeri pada musim 2025/2026, hingga kontraknya habis tahun depan.